tadi dikatakan link and match-nya antara lulusan dan perusahaan itu harus benar-benar klop. Ya. Nah sekarang kalau daya manusia, karena STIP tidak mendidik sekolah untuk menjadi seorang dosen, tapi mendidik seorang dari praktisi. Betul juga ya Pak. Jadi betul. dari itu Salam Korps, kembali bersama saya Randy. Hari ini di podcast yang episode ke-37 kita kedatangan salah seorang narasumber, mantan ketua STIP. Langsung saja kita sambut sama-sama. Selamat siang Pak Rudiana. Selamat siang Mas Randy, apa kabar? Baik. Bapak apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Sehat selalu Pak ya. Aktivitas sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Aktif ya, kalau nggak ngajar bantu-bantu perusahaan. Bantu-bantu perusahaan. Ya. Mungkin hobi-hobi gitu Pak, ada nggak hobi yang lagi ditekunin sekali? Hobinya olahraga, sekarang udah tua, jadi udah mulai olahraganya udah berkurang. Lagi jogging mungkin atau kalau jogging masih ya. Renang masih ya Pak ya. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan betul. Iya. Oke Pak, sebelum kita mulai, saya persilahkan mungkin perkenalkan diri dulu ke subscriber kita, silakan Pak. Halo. Saya angkatan 22, nama Rudiana. Pernah menjabat jadi ketua STIP, juga di Direktorat Perkapalan dan terakhir di Sesdit, dan sekarang menjadi dosen di STIP. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, mantan ketua STIP Pak ya, di sekitar tahun berapa tuh Pak ya? Tahun 2015 di STIP. 2015 ya Pak ya, 2015 di STIP itu mungkin kalau boleh cerita pengalaman terakhir Bapak di STIP, bagaimana Pak perkembangannya pada saat itu? Kalau sekarang saya lihat sih sudah pesat sekali, STIP sudah luas, sudah besar, sudah banyak simulator-simulator yang ada. Ketika Bapak kemarin sampai di mana Pak? Waktu saya kebetulan saya ketua STIP itu kan saya beranjak dari bawah ya. Saya dari mulai staf di STIP sampai saya diberi kepercayaan menjadi ketua STIP. Sebelum menjadi ketua STIP jadi menjadi direktur di Politeknik Surabaya. Ada beberapa hal yang saya waktu itu cita-citakan waktu itu menjadi ketua STIP dan sebagai staf STIP. Bagaimana STIP ke depan bisa lebih maju dari pendidikan masa lalu. Dari dulunya pusat latihan ahli pelayaran, dari akademi ilmu pelayaran berubah menjadi sekolah tinggi ilmu pelayaran, berarti ada sesuatu yang perlu dikembangkan. Iya, ada yang perlu dikembangkan dan itu adalah ranahnya. Kalau udah sekolah tinggi itu ada antara knowledge dan vokasi itu harusnya 40-60. Harusnya knowledge itu 60, misalnya ada S1. Nah ini yang belum terlaksana sampai sekarang ya. S1-nya STIP itu bukan jadi 4, S1 apa dan alhamdulillah S2 sudah ada dulu dan alhamdulillah generasi penerusnya melaksanakan cita-cita itu. Alhamdulillah sekarang gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini Pak, saya membaca tulisan di beberapa artikel ya Pak, Bapak bicara terkait Indonesia Emas 2045 nih Pak. Nah, kalau peran daripada STIP nih Pak sebagai pendidikan maritim nih menurut Bapak dalam menyambut Indonesia Emas itu saat ini sejauh mana Pak? Kita menciptakan Indonesia Emas tahun 2045 menurut program pemerintah. Dari maritim juga sekolah maritim harus sejalan dengan program pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah maritim yang nggak cuma STIP ya? Khususnya STIP, misalkan mau bagaimana mengembangkan para dosen, seperti apa dosen itu diberikan kesempatan untuk membanyak penelitian di dalam kemaritiman. Terus mengembangkan dosen-dosen itu lebih banyak naik kapal untuk mencari pengalaman atau magang di perusahaan pelayaran. Akhirnya para dosen itu dalam mengajar itu antara
kebutuhan pasar dan kebutuhan pendidikan itu menjadi Nyambung, jadi ya. nyambung. Lebih Jadi harus nyambung, ada di Pak. situ. Jadi kira-kira gambaran saya ke depan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu adalah bagaimana kita PSIP dan Sekolah Maritim mempersiapkan infrastruktur, SDM dan juga sarana dan prasarana. sarana prasarana Seperti di antara tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira tantangan yang paling sulit menurut Bapak nih apa nih Pak? Apa dari pendidikannya, apa dari fasilitasnya? Yang Kalau paling udah- sulit itu mungkin kalau saya melihat, kalau sarana prasarana kan udah banyak sekarang, Iya. simulator apapun udah Bahaya, yang mengikuti pesat sekali. perkembangan zaman sesuai dengan AIMO model cost-nya itu udah banyak. Cuma mungkin SDM meningkatkan sumber daya manusia karena SDIP tidak mendidik sekolah untuk menjadi seorang dosen, tapi mendidik seorang dari praktisi. Betul Nah, juga itu. ya Pak. Jadi Betul. dari itu mungkin pengembangan dosen ke depan itu harus membuat satu bagaimana meningkatkan sumber daya SDM Dosennya, atau karena infrastruktur seperti apa sehingga antara kebutuhan mengajar dengan kebutuhan material mengajar itu bisa sejalan ya. Sejalan. Karena memang kan dosen nanti yang akan menciptakan lulusan-lulusan nantinya dari SDIP ya Pak. Tentunya yang paling utama dosen itu sendiri yang perlu diperhatikan. betul. Sebetulnya kalau saya berbicara Indonesia Emas 2045 itu kita bukan hanya berbicara SMP tapi keseluruhan ya. Kalau kita keseluruhan di Indonesia ini mencapai bagaimana kebutuhan laut, bagaimana kebutuhan dosennya, bagaimana sarana prasarana itu harus mengglobal seluruh kepentingan maritim secara nasional. Bukan hanya STIP tapi swastanya juga politeknik yang lain juga itu harus perkembangan. mengikuti perkembangan perkembangannya ada sekarang, apalagi sekarang udah ada AI, udah banyak sekali teknologi yang bisa dikembangkan untuk pendidikan maritim ya Pak ya. Baik, untuk informasi selanjutnya, infonya Bapak pernah menerima penghargaan pelayanan Prima Media nih Pak dari Kementerian Perhubungan nih Pak. Itu penghargaan apa dan dampaknya itu apa sih Pak? Boleh kita dibagi cerita? Penghargaan itu Prima pelayanan ya. Pelayanan Prima Media. Media. Iya. Itu sebetulnya satu penghargaan terhadap instansi lembaga pemerintah di mana kita memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggannya. Pelanggan di sini Kalau kita pelanggan kita itu artinya orang tua murid, orang tua taruna ya, orang tua taruna atau pasis dan juga itu adalah pelanggan dari STIP yang membutuhkan sekolah STIP itu. Kita Oke, mendapatkan jadi pelayanan Prima Media. itu. Oke, jadi itu dari pemerintah. dan efeknya untuk STIP artinya jadi semakin banyak pelanggan-pelanggan yang menggunakan STIP ya untuk upgrading, untuk peningkatan Salah satunya itu itu adalah meningkatnya peserta didik. pesertanya. Oh iya, meningkat peserta didik ya semakin banyak ya. Itu berarti ada kepercayaan dari masyarakat terhadap sekolah tinggi Pelayanan tentunya dari sisi pelayanannya Pak. Pelayanan. Baik. Kemudian nih Pak, kalau bicara Bapak sebagai dosen di STIP ya, kira-kira ada nggak Pak sih pesan yang selalu Bapak tekankan nih kepada para taruna nih yang saat ini sedang belajar atau sedang kuliah di STIP, yang selalu Bapak tidak bosan-bosan mungkin Pembelajaran itu adalah sifatnya dinamis. Kalau kita melihat kepada teori Bloom pembelajaran bahwa kita ada psikomotorik, afektif dan afektif dan satu lagi kalau lupa saya pengetahuannya. Jadi ketiga aspek itu harus selalu ditekankan karena hasil penelitian dunia mengatakan bahwa IPK tertinggi itu tidak menjamin orang menjadi bagus. IPK tertinggi tidak menjamin IPK itu adalah ada di urutan nomor 12. Waduh. Nomor satunya adalah kejujuran. Jadi memang penerapan kejujuran, disiplin itu lebih kepada afektifnya itu lebih ini daripada ke IPK. Tapi kalau mungkin saya sedikit menanggapi Pak, di mana-mana ya kalau nggak salah di
penerimaan di mana-mana itu biasanya mencantumkan IPK minimal berapa gitu, IPK minimal berapa gitu. Nah itu kan kemarin pemerintah juga melihat bahwa penilaian itu agak sulit karena kalau kita bandingkan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, biasanya IPK itu lebih banyak lebih tinggi sekolah negeri swasta. Swasta dibanding dengan negeri itu susah. Untuk mencapai IPK 3 itu susah. Berbalik kita belajar ya. Beda dengan swasta. Swasta lebih mudah. Tapi kita bukan menginginkan swasta, tapi ini hasil penelitian, faktanya ya, kenyataannya seperti itu. Jadi mungkin kalau melihat dari IPK tidak objektif mungkin Pak. Jadi memang pertama itu kejujuran, dan disiplin itu adalah nomor satu yang perlu ditekankan. Kayak yang saya tekankan adalah anak-anak didik dalam mengajar itu adalah itu. Oke, baik. Selain pengetahuan seiring, karena pengetahuan zaman sekarang itu belajar bisa bermacam ragam, dengan AI, dengan apa. Teknologi sekarang tuh menunjang untuk pembelajaran lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih mandiri tentunya Pak ya. Jadi. Nah, oke. Kemudian tadi ada sedikit disinggung tentang AI ya Pak. Saya dapat informasi juga bahwa STIP pun juga sudah melakukan inovasi pembelajaran seperti BlueNav AR nih. Iya Pak ya. Nah itu peran dari teknologi AR tersebut untuk kepelautan atau pendidikan pelaut itu seperti apa? Kita berbicara BlueNav AR ya. AR itu kan reality ya, augmented reality ya. Jadi belajar secara real bagaimana. Ya itu sangat membantu dalam pembelajaran praktek ya. Dalam belajar praktek itu sangat terbantu. Misalkan kalau kita membuka skoci, kalau menjelaskan dengan verbal kan agak sulit ya. Jadi ini racing, ini mesin kemudi, kita harus memakai ini kan. Tapi dengan IA itu seolah kita memakai, prosedur pertama adalah memakai jaket. Kedua memakai helm. Terus pertama membuka lasing. Itu tuh real kayak betul-betul kenyataan di atas kapal itu kita melakukan seperti itu. Jadi dengan itu penambahan pengetahuan untuk IR, pembelajaran dengan itu siswa akan lebih nangkap dan lebih cepat menerima dalam hal lebih memahami lebih cepat ya di kapal. Untuk AR itu BlueNav AR itu. Jadi kalau BlueNav itu beda. BlueNav mungkin itu navigasi kapal juga udah bagaimana menciptakan pelayaran yang ramah lingkungan. Marine pollution. Jadi bagaimana menciptakan BlueNav bernavigasi dengan Blue itu mungkin akan larinya ke depannya mungkin kapal menggunakan listrik, tidak menggunakan bahan bakar fosil. Inovasi sekarang juga inovatif banget nih kalau ada kapal bisa terjadi seperti itu ya. Karena itu untuk meningkatkan pelayaran menciptakan pelayaran yang blue, yang BlueNav itu dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Listrik. Kita nantikan yang mudah-mudahan bisa terwujud nih, ada kapal yang tidak menggunakan. Ke depan mungkin di 2032 IMO udah menerapkan akan terjadinya autonomous. Apalagi itu Pak ya? Bahwa kapal tidak diawaki, tapi kapal dikontrol dari darat. Itu lebih. Artinya nanti mungkin lowongan kerja untuk pelaut juga mungkin sempit dong Pak ya, kalau generasi seperti ini yang dengan mandatorinya di mandatori 2032 menurut IMO bahwa kita akan menggunakan autonomous, itu dampaknya terhadap pelaut itu seperti apa? Iya. Apakah akan nganggur? Apakah kekurangan masa pasar? Saya rasa mungkin nanti akan dibalik. Makanya nanti ke depannya mungkin kurikulum yang ada di Indonesia juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Baik, yang saya tahu ya, kalau yang setahu saya yang sudah mulai tanpa awak itu keren nih Pak ya, yang saya tahu. Jadi di Indonesia juga udah ada di pelabuhan. China baru coba tuh, jadi yang nyoba itu Inggris, terus Korea juga udah mencoba. Iya, jadi tapi masih jarak dekat. Jadi yang operatornya itu ada di gedung mana, kerennya ada di dermaga sana, bergerak sendiri seperti itu. Mungkin nanti kedepannya kapal pun juga akan seperti itu, sandar sendiri gitu. Ada 4 tahap, saya lupa lagi. Ada mau pakai human assistant, masih menggunakan manusia, terus setengah menggunakan manusia,
setengah tidak, terus full full tanpa tanpa manusia, manusia dan benar-benar otomatis. itu dikendalikan khusus kontrol dari darat Darat. untuk kapal seperti itu, mulai Luar dari muatan, mulai dari semuanya itu kapal kapal Kita kah, kayak mulai mimpi, jangkar kayak itu iya jalan sendiri. berjalan sendiri, Seperti luar itu. biasa ya. betul. Saya membayangkannya luar biasa. Betul. Nanti artinya mungkin ya orang-orang yang mungkin punya uang akan invest untuk kapal jadi semakin banyak nih Pak ya. Mungkin banyak Karena dari sisi keselamatan, keamanan dan Iya, pencemaran polusi zero. bisa menghindari. bisa nol sama sekali. Iya, betul. Betul, menarik Seperti sekali. Tapi untuk penelitiannya sudah sampai mana nih Pak? Kalau untuk arah ke sana nih? Kalau di Inggris sudah mulai, sudah mulai. Makanya kenapa IMO mengatakan mandatory 2032, berarti udah ada penelitian, udah ada pelakuan Sudah seperti itu. ada mulai penelitian Udah ada dicoba penelitian kapal dilakukan tanpa negara-negara awak lain. Indonesia sampai sejauh ini kemana? Indonesia. Nah, Nah. udah mulai. Harusnya sudah mulai naik ya. Para lulusan, para Sudah Alumni, mulai melakukan penelitian para dosennya, berpikir ke situ. seperti itu. Bagaimana caranya mengembangkan kapal tanpa Mengembangkan tanpa awak. kapten, ngambil kapal tanpa kapten, kapal tanpa chief officer. Tanpa dan awak. Gitu. awak. Tadi ada disebut tentang Indonesia, jadi saya ingin menanyakan terkait kita kan stigmanya Indonesia itu adalah poros utama maritim nih Pak, dunia Pak. Nah, melihat pendidikan maritim yang ada saat ini, kira-kira gimana nih Pak tanggapan Bapak nih terkait Indonesia adalah poros maritim dunia? Indonesia sebagai maritim dunia Iya. sebetulnya karena kita berada di Negara kepulauan, Pak. negara kepulauan dan di beberapa benua ya, Di beberapa ada benua Australia, ada Asia, Asia. Amerika. Itu kita melingkung kebutuhan Indonesia. Jadi kalau kita melihat itu, Indonesia sendiri udah berbuat dari 1994 kalau nggak salah, 1993 ya, saya lupa sih. Udah membuat ALKI, alur laut pelayaran Indonesia. alur laut lain Ada wilayah barat, ada wilayah tengah, ada wilayah timur. timur. Nah, itu adalah tujuannya bagaimana dari pelayaran itu bisa menghasilkan APBN buat negara. Jadi setiap kapal yang melalui lintas pelayaran Indonesia itu harus bayar PNBP-nya. PNBP-nya penerima negara bukan pajak. Ya, betul. Jadi itu menjadi masukan buat negara. Nah, itu sampai sekarang belum dikelola dengan baik. Belum dikelola dengan baik. Baik, kembali saya lihat Pak Kapten Kapten Duwiono ya. membuat STIP membuat surat CIP ke STIP untuk pengembangan mengenai Selat Malaka. Selat Itu Malaka. Selat Malaka juga belum digarap dengan baik, malah yang menguntungkan di situ adalah buat Singapura dan Malaysia. Indonesia belum menikmati dari pemanduan aja. Satu sisi pemanduan aja Indonesia harusnya udah bisa menikmati, dari itu masih belum juga. Masih belum untuk pemanduan pun masih di Singapura. Indonesia belum ada yang ketinggalan ya, negara Indonesia ya. Iya. Karena itu mungkin dengan pergerakannya INAMPA nanti ke depan bagaimana sehingga Indonesia bisa menghasilkan PNBP dari Pemanduan di Selat Malaka sana kan Pak. Seperti itu. Banyak betul kenapa Indonesia disebut negara maritim sebagai poros dunia itu bukan sia-sia, itu memang betul kenyataan seperti itu. Cuma kita sebagai orang insan maritim udah nggak siap untuk memperdayakan kegiatan tidak memikul gelar sebagai poros dunia. Jadi itu sebenarnya dari mana kontribusi pelaut terhadap negara selain mendapatkan devisa juga bisa memperdayakan sumber alam yang ada di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik. Tadi saya agak sedikit mundur sedikit dari pertanyaan tentang kapal yang tadi tanpa awak ya Bapak. Informasinya juga pernah menjabat sebagai direktur perkapalan dan kepelautan nih Pak di Ditjen Hubela nih Pak. Hubungan itu apakah juga termasuk mungkin tugas-tugasnya juga mungkin mengembangkan kapal-kapal yang ada di Indonesia untuk bisa lebih maju lagi atau seperti apa nih Pak ini direktur perkapalan ini Pak? Perkapalan dan kelautan, direktur perkapalan, Bapak kan di situ tugasnya ada sebagai regulasi. Regulator, ya regulasi. Regulator bagaimana mengatur kapal-kapal dari mulai pembangunan kapal sampai kapal ditutup, sampai kapal itu ada di bawah Dirjen Perhubungan serta kegiatan
pelautnya adalah mulai kapal diawaki dengan jumlah berapa itu ada di kepelautannya, sehingga Oh, bukan. standarisasi pelautnya seperti apa itu adanya di Oh, di kapal. standarisasi regulasi saja, bukan bertugas mengadakan penelitian terkait pengembangan kapal seperti yang tadi Bapak Enggak. sampaikan. Itu beda ya Pak ya? Kita di situ hanya regulasi, hanya mengesahkan. Mengesahkan aja Mengesahkan. terkait kapal dan pelaut-pelaut itu sendiri ya Pak ya. Baik, kemudian terkait pendidikan maritim yang ada di saat ini Pak. Nah ini kira-kira nih Pak, apa nih yang langkah konkret yang pemerintah atau mungkin negara perlu lakukan agar pendidikan maritim bisa selaras dengan industri maritim, industri pelayaran yang ada saat ini Pak, supaya bisa nyambung. Tadi dari awal udah dikatakan kita harus ada link and match ya, Link and match ya, sarana dan pendidikan. Tadi dikatakan bahwa pendidikan pelayaran itu ada dualisme ya. Satu yang condong diatur oleh Dignas untuk D4-nya, dan kompetensinya diatur oleh perhubungan, Sekyu Perhubungan Laut. Nah disitulah bagaimana peran nantinya pendidikan di Indonesia bisa menjadi satu pengembangan yang lebih baik ke depannya adalah dua stakeholder ini harus bersama-sama merangkum kebutuhan dan peningkatan daripada kelulusan yang nantinya akan dicapai, sehingga antara lulusan dan perusahaan pelayaran itu udah bisa biar sama gitu. Biar sama. Jadi bagaimana perusahaan diinginkan kita yang meramunya begitu dilulus bisa langsung diserap, diterima dan bisa diserap. Seperti itu. Jadi dari situ makanya kalau dari sisi peningkatan dosen itu ada ranahnya di Dirjen Pendidikan, sedangkan untuk kompetensinya ada di Dirjen Perhubungan, Sekyu Perhubungan, seperti itu. Itu tadi ada yang menarik juga nih Pak ya, terkait supaya biar bisa match antara perusahaan dan lulusan ya Pak. Kalau nggak salah STIP saat ini satu angkatan sudah makin banyak ya Pak, 500-an orang dari 500 taruna yang diterima per angkatan ya. Itu data terakhir ya, mungkin dikoreksi kalau saya salah, ratusan, banyak banget. Dan mungkin ada beberapa keluhan-keluhan ya dari adik kelas saya bahwa ini lulusannya semakin banyak, namun jumlah kapal di Indonesia ini nggak bertambah, malah berkurang. Jumlah perusahaan-perusahaan pelayaran pun juga banyak yang tutup, banyak yang dia pindah bisnis gitu. Nah ini gimana nih Pak menyikapinya? Di satu sisi kita semakin banyak menelurkan para lulusan-lulusan maritim. Makanya sekolah pelayaran itu kan sekolah vokasi ya. Vokasi ya Pak. Vokasi di mana antara tadi dikatakan link and match antara lulusan dan perusahaan itu harus benar-benar klop. Ya. Nah sekarang kalau tidak duduk bareng, ya, pemerintah, di mana misalkan kapal jumlahnya Indonesia berapa, kebutuhan luar negeri berapa, misalkan per tahun kebutuhan luar negeri kapal orang-orang yang di pelaut yang dibutuhkan oleh perusahaan luar negeri itu berapa, jumlah kebutuhan dalam negeri berapa, harusnya itu diakumulasi, dijumlahkan. Misalkan butuh 100 atau 1000 orang pelaut per tahun ini. Nah, dari situlah mulai awal penerimaan itu harusnya 1000. 1000 itu dibagi ke setiap sekolah seluruh Indonesia. Bukan hanya di STIP tapi seluruhnya, sehingga antara lulusan dan kebutuhan itu nantinya akan terserap dengan baik. Tapi kalau tidak duduk bersama, itu tantangannya Pak. Mungkin gimana caranya bisa duduk bareng nih Pak? Katanya karena ada badan layanan umum, karena harus meningkatkan pendapatan sebanyak-banyaknya sehingga menerima itu. Dari sisi kualitas bagaimana? Dari kuantitas mungkin bisa terpenuhi, tapi kualitas seperti apa? Dan juga lapangan kerjanya sesuai atau tidak? Itu juga harus dipikirkan bersama. Jadi kita tidak bisa berpikir parsial, tapi harus bersama-sama kita. Iya, karena saya juga mulai baru tahu juga kalau setiap angkatan sekarang ada sampai 500 orang, banyak banget. 500 itu katanya satu jurusannya hanya nautik aja. Hah? 500 nautik aja, belum yang teknik, belum yang tata sana. Katanya saya nggak tahu. Saya juga baru info dari. Atau 500 keseluruhan mungkin ya, nautik, teknik dan KL. Iya itu. Nah, jadi itu kalau dijumlah dengan kebutuhan perusahaan dalam negeri,
jumlah kapal dan kebutuhan luar negeri, apakah itu udah klop nggak Klop, dulu ya. kita mendidik. Artinya harus kalau menurut saya harus ada kayak kajian atau FS-nya ya, visibility-nya harus dikajinya bersamanya antara sehingga Dirjen Perhubungan Laut mungkin dengan dengan INSA, dengan APB. ya, itu kita duduk bersama bahwa kebutuhan pelaut tahun ini untuk menerima siswa yang akan nanti lulus pada tahun 4 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang. Karena kayak seperti itu. Iya, jadi hitungannya akan klop sehingga klop dan tidak ada lagi nih apa tidak ada lagi mungkin lulusannya yang lulusan nganggur karena nggak kebagian kapal. Selain itu juga harus jaga kualitas tentunya. Jangan kuantitas saja tapi Ya, kualitas itu yang penting terutama ya Pak. Apalagi untuk meningkatkan kualitas sekarang kan STIP udah punya semua sekolah peralatan simulator lengkap. Udah lengkap Pak, sudah maju Zaman saya dulu sekolah baru punya radar aja udah bangga. Sekarang ada simulator yang sudah ada GPS, sudah dibawa ke dalam AIS, sudah ada AIS pula, sudah sangat maju pesat sekali. Sebetulnya anak-anak sekarang harus lebih canggih dari anak-anak dulu. Iya, harus ya pastinya. Lagi udah ada AI terutama yang bisa kita pelajari sendiri ya. Kemudian Pak, ya terkait tadi lulusan mungkin pendidikan maritim, informasinya Bapak mungkin ada info terkait Prola nih Pak, terkait aplikasi atau seperti apa tadi Pak ya yang mau disampaikan? Aplikasi Prola itu saya wacanakan waktu saya di DPKP. Dewan Keahlian Ujian Kepelautan itu sudah mencanangkan bahwa Prola itu tidak lagi bersifat paper, tapi kertas lagi. paperless. Dengan teknologi yang sekarang kita gunakan teknologi bahwa setiap orang yang ada di kapal bisa langsung melapor ke sekolah kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Ya saya ingat zaman dulu masih TRB tulis. Iya masih paper kan kita tulis. Sekarang mungkin paperless mungkin akan lebih bagus. Sehingga kecenderungan orang untuk cheating atau untuk tidak ada di atas kapal itu bisa terpantau dengan baik. Jadi jika bisa memantau juga secara pemerintah, bisa juga memantau secara pendidikan akan lebih baik. Jadi dengan aplikasi itu sudah turunnya keputusan per Dirjen kalau nggak salah 1057 per Dirjen tahun 2021 itu sangat menolong untuk TRB elektronik TRB record books. Nah itu bisa dipakai sehingga taruna-taruna yang melaksanakan Prola di atas kapal itu nggak harus nulis lagi, nggak harus nulis, tinggal setiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali terserah kebijakan dari sekolahnya masing-masing membuat setiap anak membuat laporan dilaporkan kepada sekolah, nanti sekolah diperiksa oleh dosen pembimbingnya dan sebagainya. Itu tapi tapi ada potensi ini juga nih Pak, kalau misalnya saya pernah ada narasumber juga yang justru sebaliknya nih mendukung menulis sebenarnya karena potensi untuk cheatingnya atau nyonteknya lebih kecil nih Pak. Jadi kalau pakai aplikasi itu kan bisa copy paste gitu Pak. Nggak bisa copy paste karena setiap kegiatan itu udah ada petunjuknya. Hari ini Anda melakukan ini. Misalnya cuma kerja harian aja di kapal. Misalnya di kapal hari ini saya jam sekian melakukan kerja harian. Jam sekian mengatakan jaga di anjungan. Itu jam sekian saya istirahat. Itu dengan foto dikirim kegiatan itu, terus dia hari ini saya diperintahkan oleh mualim satu untuk megang kemudi. Nah, kemudi itu diceritakan megang kemudi itu berapa derajat, haluannya arah kemana dari mana. Kayak nulis buku harian gitu ya. Harian begitu. Jadi itu tidak akan bisa cheating lagi. Nggak bisa nyontek lagi ya. Itu langsung dilaporkan, kegiatan itu dilaporkan melalui teknologi, diterima oleh sekolah, ditandatanganin oleh mualim satunya atau mual perwira jaganya siapa, dikirim atau nakodanya mengetahui itu kan. Jadi semua berjalan baik, tidak cheatingnya malah menghindari cheating itu. Menghindari cheating. Oh berarti bukan yang tadi di pikiran saya kayak aplikasi nulis ngetik gitu Pak. Bukan ya. Jadi enggak. Khawatirnya kalau jadi seperti itu bisa diketik, kalau bisa boleh juga tulis tangan, nggak ada masalah.
Oh, tapi mungkin tulisannya di foto di gitu, foto, Pak. dilaporkan. Dilaporkan Iya, seperti itu. nah itu. Oh, Jadi oke. itu untuk menghindari tadi apa anak benar-benar ada di atas kapal. Ada sekarang anak tidak di atas kapal tapi mengaku di atas kapal. Nah, itu kan lebih parah. Begitu itu nggak tahu. Iya, iya. Elektronik itu semua di elektronika. Anak tidak akan bisa berbohong. Tidak mungkin bohong karena Iya. di situ ada Perusahaan buktinya. pelayanannya tahu, Sekolahnya tahu, kapalnya tahu, sekolahnya sekolahnya tahu. tahu. Oke. Jadi Gitu. lebih Lebih apa namanya komprehensif ya, Iya. lebih ketat lagi untuk Betul. laporan TRB-nya, Betul. sehingga mungkin hasilnya jadi lebih maksimal Lebih nanti maksimal. itu Betul. si TRB-nya itu elektronik TRB ya namanya Pak, ya. electric training Record book ya. Baik, udah banyak nih kita ngobrol nih Pak. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk Bapak mungkin saya berikan kesempatan mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan atau mungkin apa yang bisa disampaikan untuk para subscriber kita di sana Pak. Silakan Pak. Pesan-pesan buat adik-adik junior juga yang masih aktif di atas kapal atau yang baru mengikuti pendidikan dan yang belum berlayar. Pertama adalah selalu menjaga kejujuran. Disiplin itu adalah nomor satu. Dalam dimanapun bekerja kita punya kejujuran dan kedisiplinan yang baik sehingga bisa diterima oleh kalangan manapun dan juga selalu meningkatkan pengetahuan yang baru, apalagi sekarang dengan perubahan generasi Gen Z ya. Gen Z. Bahasa generasi Gen Z itu Generasi Z. gennya Gen Z itu yang lebih inginnya lebih instan, itu harus dicoba belajar lagi dengan baik sehingga karena membawa kapal itu adalah menjaga keselamatan dan keamanan kapal itu sendiri yang harganya mahal, muatannya juga mahal, harus diawaki juga dengan orang-orang yang benar-benar berkompeten dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan harapan masing-masing perusahaan. Sehingga dari situ saya harapkan semua tingkatkan pengetahuan, tingkatkan disiplin, tingkatkan kejujuran untuk mencapai Indonesia Emas 2045. 2045. Kita sama-sama belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudiana, terima kasih Korps. Itu tadi podcast kita di episode ke-37 bersama Pak Rudiana Muklis. Terima kasih Pak ya, saya ucapkan ya Pak ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like channel YouTube CIP ini supaya kita bisa kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih banyak lagi yang bisa kita ambil inspirasinya sama-sama. Amin. Amin. Saya itu tuh wassalamualaikum. Salam Korps. Terima kasih. Salam Korps. Terima kasih. Pak Pak. Bungkus dulu. Berapa menit? Kalau ada yang belok-belok Bisa nanti saya kasih ke Bapak dulu Pak kalau udah diperbaiki di cut. Dah. Ini aja.